Geger, modus jual emas murah akhirnya terbongkar. Dan shocknya apa nih warga ya? Sindikat penipuan itu justru dikendalikan dari balik lapas. Bahkan dari dalam lapas Nusa Kambangan yang terkenal menyeramkan itu. Waduh. Kita ulas informasinya pastinya. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Selamat datang kembali di channel Gelar Tikar. Buat kalian warga Gelar Tikar sejati yang udah nyiapin kopi dan teh hangat atau sedang juga sambil beraktivitas dengerin Gelar Tikar, silahkan merapat ya. Sambil dengerin juga nggak apa-apa, yang penting merapat gitu. Warga, kemarin kan heboh banget soal terkait gitu ya, tiba-tiba ada akun Instagram yang jual emas murah banget gitu. Kalau kita lihat gitu, gue pas sempat lihat ada akun teman gue yang seperti itu gitu. Akhirnya salah satu modusnya itu terbongkar. Ini karena ini adalah modus kejahatan. Nah, coba deh bayangin skenario ini. Kalian lagi duduk tenang, tiba-tiba dapat WhatsApp dari anak gitu ya, dari anak kalian sendiri gitu ya. Katanya lagi ada promo emas super murah, jauh di bawah harga pasaran, dijamin untung banyak. Tanpa pikir panjang, kalian transfer ratusan juta rupiah. Tapi betapa shocknya kalian pas tahu orang yang ngobrol sama kalian lewat WhatsApp tadi sebenarnya adalah seorang narapidana yang lagi nongkrong santai di dalam sel tahanan super ketat. Nah lo. Gimana tuh? Pasti ngeri banget kan? Ngeri lah itu ya. Plot twist macam apa ini ya? Bisa-bisanya seperti itu. Hari ini kita bakal bedah tuntas kasus sindikat penipuan online modus promo emas yang dibongkar sama Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur. Pelakunya lintas penjara, bayangin ya. Dari Sumatera Utara sampai Nusa Kambangan. Pastinya kita akan gelar tikernya, bedah ceritanya ya. Ceritanya ini bermula saat seorang ibu yang jadi korban tiba-tiba dapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Di foto profil dan gaya bicaranya, si pengirim ngaku-ngaku sebagai anak kandung si ibu. Waduh. Lewat pesan itu si anak ini, akal-akalan ini ya, nawarin promo emas batangan dengan harga miring banget, cuma 2.350.000 per gramnya. Padahal kalau kita cek harga pasaran di waktu itu ya, di waktu kejadian kasus ini, emas lagi anteng di angka sekitar 2,8 juta rupiah per gram ya. Siapa yang nggak tergiur gitu ya, siapa yang nggak ngiler gitu ya. Selisih harga yang lumayan banget buat modal usaha atau jalan-jalan gitu ya. Karena percaya itu beneran dari anaknya, ini korban tentu langsung kalap dan fix mau beli dalam jumlah besar. Angkanya berapa gitu ya. Langsung beli berapa gitu? 2 batang emas ukuran 100 gram. Wow, 1 batang emas ukuran 50 gram. Jadi total yang harus dibayarkan ya uangnya mencapai 87 jutaan sekian gitu, alias hampir 600 juta rupiah. Korban langsung buru-buru ngirim formulir bukti transfer ke rekening atas nama seorang perempuan berinisial RML. Waduh. Karena biasanya kayak, ini cepetan nih keburuan diskonnya habis gitu. Ini masih mumpung murah. Untuknya nih warga Gelar Tikar, nggak semua cerita kriminal langsung mulus buat si penipu. Di titik inilah insting seorang suami menyelamatkan keuangan keluarga mereka. Jadi pas si ibu ngasih tahu suaminya soal transferan 1,5 miliar lebih itu, sang suami langsung curiga gitu. Ada yang nggak beres gitu. Tanpa buang-buang waktu, si suami langsung gerak cepat manggil gitu ya, atau ngechat anak mereka yang sebenarnya. Dek gitu. Jantung langsung copot pas tahu jika si anak nggak pernah nulis pesan soal jual beli emas. Apalagi minta ditransfer duit segitu banyak. Di detik itulah mereka sadar. Waduh, kita baru aja kena tipu, kena scam. Waduh. Tentu langsung dilaporkan ke kepolisian ya. Begitu laporan masuk, untungnya gitu di Resiber Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Cyber Kombes Pol Bimo Arianto ini langsung bergerak cepat nih melakukan penyelidikan, dan hasil bongkarnya bikin kita ini geleng-geleng kepala nih warga gitu ya.
Ternyata komplotan ini diotaki oleh seorang narapidana berinisial IJS yang sedang mendekam di lapas Nusa Kambangan setelah sebelumnya sempat dipindah dari lapas Sumatera Utara. Alamak, berarti kan ini hukuman dia tuh gede banget ya karena harus dipindah ke Nusa Kambangan gitu. And the mastermind gitu, si IJS ini bareng temannya berinisial MAH, pinter banget gitu. Mereka nyiapin piranti lunak khusus buat scamming gitu ya. Mereka ini memprofiling gitu ya, nggak cuma asal tebak sebelum melancarkan aksi. Para pelaku itu ternyata melakukan profiling target pakai aplikasi Get Kontak Premium buat cari tahu identitas dan relasi korban. Makanya mereka bisa tahu celah buat nyamar jadi anak korban gitu ya. Aduh. Ada juga nih yang berperan yaitu SYR dan I yang bertugas ngebantu nyiapin rekening penampung atas nama tersangka RML. Dari hasil pengembangan polisi gitu ya, jaringan lintas lapas ini diperkirakan sudah meraup keuntungan gelap dari 587,5 juta itu hingga rupanya tembus 3,7 miliar. Dari sedikitnya 5 korban yang masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Gila nggak tuh dari lapas loh. Waduh. Bukannya taubat malah bikin kejahatan lagi ya. Polisi akhirnya berhasil menciduk 5 tersangka yaitu IR, MAH, SYR dari lapas Sumut. Ya mereka masih di Sumut. Terus IJS dari lapas Nusa Kambangan dan si tersangka perempuan RML. Sejumlah barang bukti ikut disita pastinya mulai dari handphone yang dipakai napi di dalam sel, kartu ATM, dompet digital, sampai perhiasan emas yang diduga dibeli pakai uang hasil kejahatan penipuan ini. Tapi ada satu hal besar yang jadi sorotan publik dan pihak kepolisian pastinya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa-bisanya narapidana di dalam lapas, bahkan sekelas lapas Nusa Kambangan yang super ketat itu, bisa pegang handphone dengan leluasa buat ngatur operasi penipuan online bernilai miliaran rupiah. Tuh, jadi pertanyaan nih, siapa yang bermain lagi gitu ya? Kombes Pol Bimo Arianto menyatakan kalau pihak kepolisian sekarang lagi koordinasi intensif sama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS buat ngusut tuntas jalur masuknya handphone haram ke dalam penjara. Nah, sebelum ini kan juga ada kasus-kasus scamming itu ya, love scamming juga yang dari dalam lapas, dari dalam penjara, dari dalam lapas gitu kan ya. Aduh, kok bisa itu handphone masuk? Akibat perbuatan licik ini, para tersangka dijerat dengan pasal 45A ayat 1, junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tapi udah ngantongin berapa tadi? 3,7 miliar. Alamak gitu. Nah, buat warga Gelar Tikar, dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran besar banget ya. Kejahatan cyber sekarang makin canggih dan nekat. Bahkan selimut jeruji besi pun nggak main-main gitu, nggak bikin mereka ini berhenti cari mangsa loh. Waduh, udah di penjara tapi tetap otaknya kriminal gitu. Makanya kalau ada anggota keluarga yang tiba-tiba minta transfer uang dengan alasan mendadak lewat nomor tidak dikenal, terus nomor rekeningnya juga tidak dikenal gitu ya, jangan langsung percaya. Selalu konfirmasi uang dengan cara menelpon langsung suara aslinya gitu ya. Jangan sampai duit hasil kerja keras bertahun-tahun amblas dalam hitungan detik ke rekening penipu. Pastinya kalau ada yang minta-minta uang gitu, coba cross check lagi ke saudara, ke yang lainnya, ke suami dan sebagainya untuk ditanyakan ulang ini kira-kira benar atau enggak gitu. Gimana menurut warga Gelar Tikar soal kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Pokoknya tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Gelar Tikar biar kalian gak ketinggalan cerita kriminal seru dan tentunya bisa dijadikan pelajaran. Buat teman-teman yang memiliki cerita kejadian gitu kriminal atau hal lainnya yang ingin diungkapkan, boleh banget kirim ceritanya ke kotak email.abc@gmail.com. Cerita yang menarik akan kami ceritakan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.